Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tema pagi hari ini adalah percepatan penurunan prevalensi stunting bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik saudara, pandemi COVID-19 di Indonesia memberikan dampak terhadap berbagai sektor, baik perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat lainnya, termasuk adalah kepada permasalahan kesehatan. Walau cukup berat beban di sektor kesehatan, tetapi dengan berbagai upaya yang telah pemerintah lakukan dalam mengantisipasi dampak pandemi COVID-19, khususnya pada kelompok rentan seperti ibu hamil maupun balita, ini memberikan hasil yang cukup mengembirakan. Karena selama 2 tahun terakhir, permasalahan stunting di Indonesia menunjukkan terjadinya penurunan. Dan berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia, pada tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau sekitar 5,33 juta balita. Dan prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden RI Bapak Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024. Lalu apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan percepatan penurunan stunting ini? Kita akan bahas bersama-sama lebih dalam bersama dua narasumber yang sudah hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom ya. Pagi hari ini saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Imade Yudhistira Dwi Payama selaku PLT Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan BKKBN. Selamat pagi Pak Selamat Made. pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Agus Suryo Suripto selaku Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas, Sal- semangat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya, meskipun kita Alhamdulillah. masih secara virtual ya, belum bisa hadir langsung ke studio. Suatu saat mudah-mudahan bisa hadir langsung ke studio kami ya Pak ya. Oke, siap. Baik, dan ini bicara soal stunting sebelumnya, kita juga patut bersyukur dan tentunya mengapresiasi ya bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia ini dari tahun ke tahun ternyata semakin menurun ya Pak ya. Luar Ya, biasa, ini tentu berbagai upaya dilakukan dan hasilnya terasa sekarang. Sebenarnya seperti apa sih data terbaru nih tingkat prevalensi di beberapa daerah yang menjadi target percepatan penurunan stunting di Indonesia, Pak? Mungkin bisa dijelaskan dari BKKBN terlebih dahulu nih, Bapak Made Oke, nih. Silakan. ya, baik, terima kasih Mas. Ya, angka prevalensi stunting memang seperti tadi yang disampaikan ya, kita sebenarnya sudah mengalami penurunan dari di tahun 2019 berdasarkan survei sensus gizi balita kalau dulu ya di 2019 itu SSGBI namanya. Itu 27,7%. Nah, kita di tahun 2020 memang tidak melakukan survei tersebut, dan baru di tahun 2021 melakukan survei, tapi nama istilahnya berbeda lagi, bukan SSGBI tapi menjadi SSGI. Jadi survei status gizi Indonesia tahun 2021 dengan angka prevalensinya adalah 24,4. Jadi mengalami penurunan. Nah, namun di angka SSGI ini tahun 2021 ini masih memang ada provinsi-provinsi masih dengan angka prevalensi stuntingnya yang tertinggi ya, seperti NTT itu masih di angka yang 37,8. Jadi tertinggi dari 34 provinsi itu NTT yang paling tertinggi 3,8, dilanjutkan oleh Sulawesi Barat itu 33,8, lalu Aceh 33,2 yang kita mungkin juga shock juga ya bicara soal Aceh yang dimana kekayaan alamnya juga sangat luar biasa gitu ya. NTB lalu menyusul NTB 31,4, Sulawesi Tenggara 30,2, Kalimantan Selatan 30%, lalu Kalimantan Barat itu 29,8 dan seterusnya. Yang terkecil itu malah di Bali ya. Bali ini bukannya karena saya orang Bali lalu bilang angka prevalensinya paling terkecil ya, tapi Ini bicara soal data ya Pak ya. data dari SSGI 2021 memang Bali itu angka prevalensinya yang paling terendah yaitu 10,9%. Di atas Bali itu adalah DKI Jakarta yaitu 16,8%. Demikian Mas. Baik.
Ini dari sebaran beberapa wilayah yang ternyata angka prevalensinya masih dibilang tinggi gitu ya, seperti NTT. Ya, Sebenarnya faktor apa saja sih Pak penyebab masih tingginya angka prevalensi stunting di beberapa wilayah di Indonesia ini? ya. Jadi faktor stunting kan kita sama-sama ketahui ya. Kalau kita bedakan berdasarkan pendekatan spesifik dan juga sensitif misalnya gitu ya. Jadi kalau berdasarkan sensitif tentunya terkait dengan apa bicara soal gizi dan sebagainya ya gitu ya. Terus kalau bicara tentang yang spesifik, tentunya juga berkaitan dengan faktor-faktor di lingkungannya. Nah, hal ini yang menjadi penyebab. Tapi kalau mau melihat utamanya penyebab stunting itu terlepas dari faktor yang tadi saya sebutkan, sebenarnya adalah pola asuh. Pola asuh yang menyampaikan bahwa sebenarnya belum banyak orang tua atau keluarga-keluarga itu memahami tentang kesehatan gizi, tentang yang namanya gizi itu sebenarnya atau makanan sehat itu tidak harus mahal, dan bagaimana pola perilaku hidup sehat itu juga banyak yang masih belum mengetahui. Seperti itu, Pak. Jadi seperti tadi dipertanyakan ya, Aceh saja Ya, ini ternyata angka prevalensi stuntingnya juga masih tinggi ya. Padahal di ya, sana dikenal sebagai wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah. ya. Artinya ini tidak menjadi jaminan gitu ya suatu wilayah mempunyai SDA, sumber daya alam yang tinggi, yang banyak gitu, Hmm. bukan suatu jaminan suatu daerah bisa bebas stunting seperti itu ya. Berarti di Ya, sini yang betul. menjadi krusial adalah faktor kesadaran di masyarakat seperti itu kira-kira, Pak. Betul, betul Pak, betul sekali Pak, betul Pak. Saya menunjukkan sebuah fakta ya berdasarkan Riskesdas ya Pak, berdasarkan Riskesdas. Itu ternyata 2 dari 3 anak usia 0 sampai 24 bulan itu tidak menerima makanan pendamping ASI ya misalnya gitu ya. Lalu 60% dari anak usia 0 sampai 6 bulan itu tidak mendapat ASI gitu ya. Nah, itu kan pola-pola yang terkait dengan pengasuhan sebenarnya. Meskipun secara geografis wilayah itu sangat makmur ya, melimpah lah ya, melimpah sumber daya alamnya. Tapi kalau mereka tidak bisa mengolah karena tidak terjadi pemahaman terkait dengan hal tersebut, maka yang tadi dikatakan intervensi spesifik tadi soal gizi dan sebagainya itu maka juga tidak akan tidak akan intervensikan itu ya. Sementara yang sensitifnya juga semakin memperkeruh karena perilaku hidup sehatnya juga sulit gitu ya. Terutama akses untuk air bersih juga mereka sulit, sanitasinya mereka juga tidak mendapatkan fasilitas juga yang baik dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Baik, nanti kita lebih dalam lagi soal pola asuh ini biar masyarakat Ya, juga semakin meningkat ya tingkat kesadarannya karena pola asuh mungkin ya, di masyarakat kita lebih lebih dekat dengan misalnya ibu. Sementara peran ayah sendiri seperti apa sih? Ini perlu diketahui juga ya, perlu diberikan pemahaman yang tinggi untuk masyarakat. Baik, sekarang saya ke Pak Agus. Pak Agus, ini Ya, Kemenak ya, Kementerian Agama. Ada KUA di sana. Ini sebagai salah satu yes. gerbang pintu masuk nih bagi Catin, calon pengantin Betul. ya kan, yang Oke. yang nantinya akan mempunyai baby, yang nantinya akan mempunyai keturunan dan ini bisa jadi berpotensi ya untuk Ya, menjadi untuk mengalami stunting gitu ya. ya. Tapi ini saya coba cari tahu dulu seberapa besar kontribusi dari Kemenak itu sendiri dalam hal penurunan angka stunting di Indonesia. Angka Ini seperti stunting. apa? Ya. Baik. Baik, selamat pagi Mas, selamat pagi Pak Made, selamat pagi para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Seperti yang tadi disampaikan bahwa Kemenak mempunyai peran penting dalam penurunan stunting di Indonesia. Kalau menurut saya sangat penting sekali Mas. Karena apa? Kemenak melihat bahwa penurunan stunting itu harus dilakukan sejak dari hulu sampai ke hilir. Jadi kami memandang bahwa bukan hanya persoalan pola asuh dari orang tua saja, di mana intervensi akan dilakukan di situ, tidak. Tetapi kami memandang lebih pada komprehensif penanganan. Karena begini, kalau kita melihat bahwa
stunting itu tidak berdiri sendiri penyebabnya, ya kan? Kalau kita lihat coba pola asuh orang tua yang tidak memperhatikan anak. Nah, pola asuh itu karena apa? Karena pengetahuan orang tua yang kurang tentang bagaimana mereka mengasuh anak. Kenapa orang tua kurang mengasuh anak? Ya karena perkawinan orang tuanya itu dulu dilakukan ketika masih kanak-kanak, ya kan? Belum cukup Nah, umur. betul. Maka Kementerian Agama memandang bahwa ini tidak bisa kemudian kementerian atau lembaga hanya mengintervensi kepada satu fokus, tetapi kami ingin bahwa ini harus dikerjakan secara konvergensi, secara keroyokan begitu, bahasa yang paling gampang kan gitu. Betul. Maka yang harus kita siapkan sebetulnya adalah bagaimana kita melakukan mitigasi. Stunting itu sejak dari awal. Siapa dia? Calon pengantin. Maka seperti tadi yang Anda sampaikan bahwa Kemenak memang memegang peranan yang sangat penting sekali sehingga BKKBN memang bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam intervensi prevalensi stunting di Indonesia. Ini tentu sangat sangat wajar sekali karena mohon maaf ini ibarat kata yang punya calon pengantin itu kan Kemenak kan begitu. Betul. Nah, kami merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi menyelesaikan permasalahan anak bangsa, di mana kalau menurut pidato Pak Yusuf Kala, Pak Maruf Amin, Pak Wakil Presiden, 1 di antara 4 anak di Indonesia itu stunting. Ini kan parah sekali Mas ini. Betul. Maka ini memang harus kita lakukan keroyokan bersama. Jadi kontribusi dari Kementerian Agama adalah menyiapkan calon-calon orang tua itu memang calon-calon orang tua yang berkualitas, sehingga program cegah kawin anak memang menjadi konsentrasi kita. Salah satu diantaranya dalam program penanganan stunting itu adalah menyiapkan orang tua yang berkualitas. Baik, jadi bukan hanya pola asuh itu pola asuh yang salah hadir awalnya ya karena tingkat pemahaman di masyarakat. Betul. Terutama orang tuanya ini ya Pak ya, yang nantinya akan menjadi orang tua si jabang bayi ini yang masuknya itu ya lewat KUA. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Jadi perannya sangat penting sekali. Oke. Tapi instrumen apa saja nih Pak yang sudah disiapkan oleh Kemenak dalam hal ini? Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Baik, jadi kami telah menyiapkan instrumen-instrumen di mana instrumen itu kami buat dalam bentuk program, Mas. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa pola asuh itu salah satu dari upaya untuk kita melakukan intervensi. Maka Kemenak itu kemudian melakukan penyiapan calon pengantin. Calon orang tua bagi anak-anak yang akan dilahirkan mereka itu secara berkualitas. Nah, ini tentu bukan hanya calon pengantin saja yang akan dilakukan intervensi ini, tetapi justru sedini mungkin. Siapa dia? Remaja usia nikah. Jadi sebelum mereka menjadi calon pengantin, ini kan ada satu tahapan di mana mereka masih remaja kan, ya kan? Betul. Baru kemudian mereka pada masa pacaran mempunyai calon suami atau mempunyai calon pasangan, kemudian mereka menjadi calon pengantin, maka intervensi Kemenak itu dilakukan jauh sedini mungkin pada waktu mereka berusia remaja tetapi sudah pada usia nikah. Ya semacam kalau kita dulu lah kelas-kelas 3 SMA atau mahasiswa itu kan siap nikah, cuman belum ketemu jodohnya saja kan begitu kira-kira Mas. Jadi pada saat pacaran pun sudah diintervensi ya Pak ya? Ini intervensinya seperti apa sih bentuknya? Penasaran saya. Tapi sabar dulu, tahan dulu Pak. Karena kita harus jeda iklan terlebih dahulu dan nanti kita akan lanjut kembali ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Rizal Wijaya dan tentunya bersama narasumber kami Bapak Imade Yudhistira Dwi Payama selaku PLT Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan BKKBN, kemudian Bapak
Agus Suryo Suripto selaku Kepala Direktorat Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI. Dan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita hari ini, yaitu percepatan penurunan prevalensi stunting, silakan Anda bisa langsung gunakan fasilitas telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Kemudian untuk WhatsApp di nomor 0812 118 8181, atau Anda juga bisa live chat YouTube Berita KBR atau mention di Instagram @kbr.id. Dan nanti kita akan pilih untuk 3 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan masing-masing e-wallet ya sebesar Rp50.000. Nah, bagi Anda yang sudah berkomentar di sosmed kami di Instagram, nanti juga Anda akan berpeluang untuk mendapatkan 100.000 dalam bentuk e-wallet ya untuk 3 pemenang. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.